Gimana, udah pada sarapan belum? Sudah Bu, Belum. sudah Bu tadi. Oke, absennya ada nggak, Fir? Tolong absenin dong, Fir. Ada Bu, waktu itu sudah dikirim. Kirim lagi. Ini Fir aja yang absen. Oh, Cek Fir, absen Fir. di checklist aja Bu dari persiapan gitu lihat. Atau dipanggil sama Firda satu-satu. Ayo belajar jadi dosen, Fir. Aduh, bentar. Oke. Aldo ada. Halo. Tes. Ada Fir. Oke. Ahmad Afif. Hadir. Terus Ainaya. Hadir sih. Hadir. Oke. Aldi. Hadir. Aldila. Belum ada ya. Alfian. Hadir. Alia. Hadir. Cindi. Halo. Cindi ada. Oke, mungkin lagi ini. Dali. Dea. Hadir. Fahrul Razi. Hadir. Haikal. Hadir. Hana. Hana ada nggak? Hadir. Oke. Hilda. Hadir. Itsna. Isna hadir. Hadir. Luis. Hadir. Muhammad Reza. Hadir. Muhammad Burhan. Hadir. Muhammad Aliansyah. Hadir. Muhammad Arsy. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir. Muhammad Iqmal. Hadir. Muhammad Raihan. Hadir. Muhammad Subhan. Halo, Muhammad Subhan ada nggak? Hadir Bu. Terus Nabil. Hadir. Hadir. Nabil. Oke. Novandi. Hadir. Rizky. Hadir. Syahreja. Hadir. Oke. Tadi Bu yang belum hadir tuh Aldila sama Cindy sepertinya lagi ini. Izin Firda, Cindy masuk tadi lagi di jalan, maaf. Ya siap. Jadi cuman Aldila saja Bu.
Oke, kita mulai aja ya. Kelihatan nggak saya nge-share-nya ini? Terlihat, Bu. Lihat dulu. Terlihat. Oke. Sebelumnya saya minta maaf dulu kalau misalnya nanti ada batuk-batuk atau apa ya, karena saya juga belum terlalu fit. Oke. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini saya mau membahas lanjutan dari yang kemarin ya, yang materi yang sudah saya share mengenai biaya operasional kendaraan. Jadi di materi yang sebelumnya itu kalian sudah baca gitu ya, apa itu biaya operasional kendaraan, lalu kemudian ternyata banyak sekali gitu cara untuk menghitung biaya operasional kendaraan dari berbagai institusi ya, mulai dari PU, perhubungan, lalu kemudian ada yang menggunakan PCI dan lain sebagainya. Nah, ini yang yang saya akan bagikan itu adalah biaya operasional kendaraan dengan cara NDLEA Consultant ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk mencari biaya operasional kendaraan yang cukup terkenal ya di kalangan konsultan untuk mengetahui biaya operasional kendaraan. Nah, semalam saya sudah lihat juga hasil tugas kalian. Sebelum masuk ya, ini intermezzo sedikit. Jadi mungkin ekspektasi saya terlalu besar ya sama kalian. Jadi saya tuh berharapnya itu kan di sini rata-rata udah ngerjain TA ya semuanya, bukan yang kayak reguler itu anak kelas 4-nya itu baru PKL ya. Kalau ini kan sebenarnya udah TA dan udah PKL. Jadi saya rasa kayaknya kalau untuk tugas seperti itu udah nggak perlu lagi dikasih arahan, oh tugasnya harusnya itu ada cover, lalu kemudian ada prolog sebentar gitu di depannya, misalnya diceritain dulu ini tugasnya mau ngapain, terus data-datanya yang sudah didapatkan apa saja, sumbernya dari mana, lalu kemudian baru masuk ke analisisnya gitu ya. Misalnya kayak mau membandingkan antara mobil listrik dengan mobil penumpang misalnya gitu ya, atau mobil penumpang dengan bus, atau mobil baru dengan yang lama. Itu dikasih tahu dulu datanya, lalu kemudian kasih prolog lah sebentar. Jadi dari cover kasih prolog, terus habis itu ada analisisnya gitu ya. Nah, analisisnya kan kemarin saya sudah banyak ngasih tuh cara-caranya, ada PCI, ada perhubungan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya tuh harapannya kalian begitu gitu, datanya udah ada, terus dicoba untuk menggunakan cara PCI misalnya. Ada sih satu yang udah cukup oke lah, ada cover dan lain sebagainya. Nah, pas saya lihat ternyata di dalamnya itu jebret aja udah cuma tabel gitu. Terus ya apa gitu ya, maksudnya dengan tabel itu Anda mau memberikan informasi apa gitu. Ya mungkin saya ekspektasinya terlalu tinggi ya sama kelas RPL. Karena jadinya saya ya udah ngasih tugas bandingin ini sama ini gitu doang gitu. Karena ekspektasi saya oh ya udah PKL, udah TA, rasanya kalau bikin laporan seperti itu ya mudah lah buat kalian gitu. Tapi ternyata enggak seperti itu ya. Jadi harapannya kalau next tugas, karena kan ini tugas besar ya, setelah UTS juga berlanjut tugasnya. Jadi maksudnya kami itu dari tugas yang ini kalian udah dapet BOK-nya, jadi nanti kalau ada rentetan tugas besarnya, nanti kan tugas besarnya itu Anda disuruh untuk menganalisis kelayakan ekonomi masing-masing kelompok berbeda kasus. Misalnya yang satu membandingkan jalan tol dan non-tol. Yang satu lagi membandingkan misalnya
jalan yang lama dengan jalan yang baru. Yang satu lagi misalnya jalan yang relatif pendek tapi rusak, yang satu lagi relatif panjang tapi bagus gitu ya. Nah itu nanti tugas besarnya sana. Nah harapan saya dengan tugas yang kedua ini kalian udah nggak perlu lagi menganalisis biaya operasional kendaraannya. Paling tinggal ditambah aja, misalnya kalau yang sekarang baru menganalisis mobil penumpang, nanti tinggal ditambah ada truk sama bus gitu. Kalau misalnya di jalan tol ada 5 golongan misalnya. Kalau misalnya di jalan biasa ada 8 golongan dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal ditambah aja, tapi setidaknya basicnya sudah tahu harus ngapain. Nah nanti dari setiap tugas-tugas itu digabung tuh gitu, dijadikan dalam satu laporan tersendiri, jadilah tugas besar. Kan maksudnya seperti itu. Tapi ya saya lihat tadi malah ada yang udah aja langsung ngasih gitu lampiran dari dari peraturan daerah gitu di Kota Bali, jebret lampirannya ini. Ya enggak gitu. Fungsi dari tugas itu bukan hanya ngambil terus dah gitu, tapi bukan itu. Artinya tidak melihat si materinya ya, jadi nggak dipakai gitu materinya. Nah kemarin kan materinya tentang PCI dan ada yang perhubungan ya intermezzo aja, jadi mungkin pelajaran untuk nextnya. Nah kebetulan sekarang pertemuan terakhir dengan saya gitu ya, untuk nextnya kalau misalnya dengan Pak Rido ya tolonglah gitu berlaku sebagai mahasiswa yang sudah pernah tugas akhir ya. Jadi bikin tugas itu bukan kayak mahasiswa tingkat 1. Kalau misalnya masih tingkat 1, saya masih lumrah lah, karena mereka kan masih beradaptasi. Ya, kebetulan saya juga ngajar di kelas 1. Nah, kelas 1 itu tugasnya masih ngasal, harus bimbing gitu ya. Nah, kalian kalau bikin tugas sama sebenarnya kayak waktu dulu saya ngajar geometrik, harus ada covernya, lalu kemudian harus ada runtutan ceritanya, prolognya gitu. Waktu itu saya masih toleransi karena kalian belum mengerjakan TA gitu ya. Tapi kalau ini kan udah ngerjain TA, jadi harusnya udah lebih bagus lah ya bikin tugasnya ya. Jadi tolong untuk lebih serius lagi ya, apalagi kan ini online ya. Kami juga memberikan toleransi yang cukup luas, memberikan wadah untuk online gitu. Padahal udah ada kelas reguler yang sudah offline gitu ya. Jadi saya rasa waktunya lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa reguler ya. Itu aja. Jadi tolong nanti diperbaiki lagi tugasnya. Kemudian lebih serius lagi lah, karena kan ini kelompok ya, bukan individu. Jadi harusnya kalau kelompok ya lebih bagus tugasnya ya. Jadi tolong yang cuma masukin tabel-tabel doang atau yang cuma ngambil dari lampiran peraturan itu diperbaikin. Tapi ada juga yang udah bagus gitu ya, pakai metode PCI itu, ada juga yang sudah pakai cover dan lain sebagainya ya. Tapi kalau mau diperbaiki saya kasih kesempatan ya, karena nanti saya nggak akan ngasih UTS, tapi nilainya tuh dari tugas-tugas yang saya kasih. Oke? Iya baik Bu. Kalau untuk kesempatannya Bu sampai kapan Bu nanti dikemukakannya? Ya sampai UTS lah. UTS itu kan minggu depan. Nanti di sini saya juga ngasih tugas, itu dikerjakan aja semuanya, dikumpulkan semuanya. Karena saya nggak akan ngasih UTS di kelas ini, jadi saya melihatnya dari tugas-tugas kalian ya. Kalian tidak serius ya, saya juga nggak akan serius untuk nilainya. Tapi kalau kalian serius, saya bakalan appreciate banget gitu ya, dan saya akan serius untuk nilainya. Oke, next ya.
Jadi ini biaya operasional kendaraan menggunakan metode ND Lea Consultant. Jadi kalau ND Lea Consultant itu dia membagi jenis kendaraannya yang tadinya ada 8 ya. Yang tadinya ada 8 jenis kendaraan gitu ya. Sama si ND Lea Consultant ini dibagi lagi jadi tiga kelompok besar. Nah, di sini sebagai catatan, motorcycle ini sebenarnya masuk ke auto ya, tapi ada perhitungannya sendiri, tidak serta-merta langsung masuk ke auto ya. Nah, kelompoknya ini yang mewakili itu ada 3, yaitu auto, ini dari otomotif gitu ya. Lalu kemudian ada truk dan ada bus. Nah, auto ini terdiri dari mobil penumpang, kemudian ada pick up, mikrobus, kendaraan pengirim ya. Nah, ini termasuknya ke dalam auto kalau di ND Lea Consultant. Sedangkan untuk truknya itu mulai dari truk 2A sampai dengan trailer dan semi trailer. Ini masuknya ke dalam truk. Sedangkan sisanya bus gitu ya. Jadi di ND Lea Consultant ini pembagian jenis kendaraannya itu menjadi 3. Nah, kemudian untuk karakter kelompok kendaraan, karakteristiknya itu dibagi jadi 3 seperti ini. Mereka menganggapnya seperti mobil penumpang sampai dengan tadi mikrobus ya sampai pick up tadi itu beratnya sekitar 1,2 ton. Kemudian kalau truk itu 4 ton dan bus itu adalah 2,9 ya. Jadi dia dibaginya menjadi 3. Nah, ini adalah jumlah asnya ya. Kemudian sampai dengan ke umur rata-rata gitu ya. Jadi kalau umur rata-rata dari mobil penumpang atau bus kecil ya, mikrobus itu lebih tinggi dibandingkan dengan truk dan bus. Nah, dasar perhitungannya ya, jadi mereka itu menghitung untuk biaya operasional kendaraan berlaku untuk jalan dalam kondisi baik ya. Jadi baik, datar dan kemudian lurus ya. Jadi anggapannya itu free flow, terus kemudian kondisi jalannya baik, tidak ada lubang, dan lurus, tidak ada tikungan ya. Nah, 8 komponennya sebenarnya hampir sama dengan biaya operasional kendaraan cara yang lain gitu ya. Ada mulai dari bahan bakar, ban, kemudian upah kru, oli, pemeliharaan, penurunan nilai, bunga, sampai dengan fixed cost ya. Nah, ini adalah konsumsi bahan bakar. Jadi mereka membedakannya antara bensin dengan solar ya. Lalu kemudian ban itu dihitung biayanya berdasarkan nilai roughness jalan 2.500 mm per kilometer ya. Jadi kalau dalam satuan meter itu masuknya ke dalam apa tuh kalau diiri ya. Nah, ini kalau kelompoknya konsumsi bannya kira-kira seperti ini. Kemudian ini perhitungan dari upah krunya, mereka pakai rumus ini ya. Jadi di ini fungsi dari upah kru per jam dan kecepatan rata-rata ya. Lalu kemudian ada juga proporsi kendaraan ya dengan kecepatan yang melaju tinggi. Nah, ini adalah konsumsi dari olinya kalau untuk yang ND Lea Consultant. Di sini auto itu 1,3 liter per 1000 km ya. Jadi satuannya rata-rata kalau ND Lea Consultant itu per 1000 km. Jadi nanti jangan terkecoh kalau misalnya
kalian menghitungnya biaya perjalanan itu untuk misalnya 30 km, artinya harus disesuaikan dengan satuannya ya. Kemudian pemeliharaan kendaraan, ini juga per 1000 km. Jadi pemeliharaan kendaraan itu satuannya dalam jam gitu ya. Lamanya waktu untuk memelihara itu dia memprediksinya kalau auto 1,69 jam gitu per 1000 km. Nah, kemudian depresiasi ya seperti ini. Ya, depresiasi juga sama, dia adalah fungsi dari kecepatan juga ya. Jadi sebenarnya rata-rata kayak PCI juga fungsi dari kecepatan. Lalu tinggal dimasukkan saja ke dalam fungsi ini, di mana IC itu adalah nilai bunga per 1000 km. Kemudian ini adalah fixed cost-nya. Ya, fixed cost juga fungsi dari rata-rata kecepatan dan rata-rata perjalanan kilometer dalam 1 tahun gitu ya. Nah, setelah dapat semuanya, akhirnya mereka dapatlah biaya operasi dasar ya. Nah, ini dalam kondisi jalan lurus, datar, dan kondisinya baik gitu ya. Nah, ini di tahun mereka itu mengerjakannya di tahun 1975 ya. Jadi untuk passenger car itu total biayanya adalah 28.552 per 1000 km. Sedangkan untuk truk itu 45.322 rupiah per 1000 km. Nah, ini di tahun 1975. Nah, Anda sekalian bisa menggunakan biaya operasi dasar ini ya untuk menghitung biaya operasional kendaraan di tahun sekarang. Nah, artinya kalau misalnya kita tarik ke tahun sekarang itu tinggal dikali saja gitu ya. Itu P sama dengan F1 plus I pangkat N. Nah, kalau misalnya N ini kan selisih tahun ya. Kalau biaya dasarnya tahun 1975, kemudian kita akan menghitung di tahun 2022, ya tinggal dikurangi saja ini N-nya berapa selisihnya. Tuh ya, artinya selisihnya di sini 47 ya. Nah, ini N-nya tinggal diganti 47. F-nya ini berarti 2.800 untuk yang PC ya. Berarti di sini 2852. I-nya ini, nah diskonto atau inflasi sekarang berapa? Inflasi sekarang kan 11% ya. 11%. Nah, tinggal hitung, dapatlah biaya operasional kendaraan tahun 2022 gitu yang ini. Yang ini tuh yang ini. Nah, ini untuk yang passenger car. Kalau yang truk ya tinggal diganti aja ininya. F-nya ini jadi 45.322 gitu. Dapatlah kalian nih operasional kendaraan tahun sekarang. Tapi itu untuk kondisi jalan yang lurus, datar, dan tanpa tikungan ya. Nah, bagaimana dengan kendaraan sepeda motor? Jadi kalau untuk sepeda motor, si Endelia Consultant ini menganggapnya dia dimasukkan ke dalam auto. Tapi di sini ada asumsi. Asumsinya itu adalah bahwa 50 sampai dengan 180 sepeda motor itu untuk setiap 100 auto gitu. Perbandingannya kira-kira seperti itu. Yang artinya biaya operasi 1 unit sepeda motor itu berkisar 18% dari biaya auto. Jadi kalau misalnya ada 80 unit sepeda motor dalam 100 auto, maka akibatnya sepeda motor itu ya, dengan adanya sepeda motor, BOK dari auto itu akan dikalikan dengan 1,14 gitu. Yang artinya BOK dari auto itu akan bertambah 14% ya. Jadi kira-kira seperti itu asumsinya. 180 kendaraan sepeda motor itu masuk untuk setiap 100 auto ya.
Nah, jadi kalau ada 80 artinya autonya bertambah 14% BOK-nya. Nah, misalnya contohnya ini, misalnya ruas jalan 2/2 UD dengan kondisi perkerasan aspal konkrit rusak ya, panjangnya 15 km. Kemudian jika setiap hari ini di tahun 2001 dilewati kendaraan dengan komposisi passenger car-nya itu 9.000 kendaraan per arah, kemudian truknya 2.000 kendaraan per arah, dan motorcycle-nya 5.000 kendaraan per arah. Nah, terus disuruh ditanya nih, berapa biaya operasional kendaraan menurut Endelia konsultan. Nah, perhitungannya seperti ini. Si harga yang tadi ya, yang dasar ini kemudian kita kalikan ya. Kita proyeksikan ke tahun 2001 dapat nilainya ini. Nah, ini tinggal dikalikan, masuklah hasilnya seperti ini ya. Nah, sebelumnya masukkan juga perbandingan dari motorcycle dengan passenger car, dapatnya 55,6. Nah, tadi kan 18%-nya, artinya 18%-nya dikali 55,6, yaitu perbandingan motorcycle dengan passenger car, dibagi 100. Jadi ini dia dapatnya penambahannya adalah 10% atau 0,1. Setelah kita proyeksikan ke tahun 2001, dapat nih si passenger car itu Rp79.160 per 1.000 km. Nah, tinggal dimasukkan BOK untuk passenger car akibat motorcycle yang penambahannya adalah 0,1. Dapatnya jadi untuk passenger car dan untuk motorcycle itu adalah Rp87.076 per 1.000 km. Nah, jadi nanti ini tinggal dikalikan dengan volume lalu lintasnya. Ya. Yang tadi volume lalu lintasnya yang ini nih. Nah, kalau yang ininya ya udah masuk ke dalam sini gitu. Jadi tinggal dikalikan dengan 9.000 kendaraan per arah. Nah, kalau 9.000 kendaraan per arah ini kan 2 arah, jadi tinggal dikali 2, artinya 18.000 ya. Tinggal dikali, karena ini setiap hari angkanya, berarti tinggal dikali 365 hari. Nah, dikali dengan yang tadi ini 87.000 dikali dengan 87.000 gitu ya. Nah, dapatlah BOK dalam 1 tahun sekian atau X gitu. Nah, kalau untuk yang ini nggak usah lagi di macem-macemin karena kan dia tidak tidak dimasukkan motorcycle gitu. Nah, untuk perhitungannya ya ini ya. Tinggal yang 5.481 atau 5.481 itu tinggal dikali 2,77 dapatlah ini. Nah, tinggal ditambahkan semuanya. Nah, inilah BOK di tahun 2001 berdasarkan Endelia Consultant gitu. Ya. Semudah itu sebenarnya kalau untuk mencari biaya operasional kendaraan. Jadi asalkan kita tahu datanya ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin, saya nggak mau pakai data dasar ini gitu ya, ya tadi kalian harus ngitung satu-satu dari setiap komponen biayanya ya. Tapi kalau misalnya nggak dapet data yang sekarang gitu ya, ya tinggal ini aja. Yang kalian harus cari yaitu inflasi ya, atau diskontonya. Nah, ini yang harus dicari berapa. Nah, ini tinggal googling aja ya. Sekarang ini kan karena mau masuk resesi, itu sekitar 11% kalau saya tidak salah gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan 11%. Kalau untuk 2022 jadi berapa nih? Tinggal dikalikan dengan ini, biaya dasar ya. Kalau ini kan 2001. Nah, 2001 ini tadi I-nya berapa tuh? Ya, gitu kira-kira. Nah, ini juga satuannya tadi rupiah per 1.000
kilometer gitu. Nah, ini kita harus konversikan jadi 15 km karena yang kita butuhkan itu adalah BOK untuk 15 km ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya si Endelea Consultant ini dia itu juga menganalisis dengan mempertimbangkan jenis lapisan permukaannya juga. Kalau waktu kita mendapatkan biaya dasarnya itu Endelea Consultant itu pakai yang data jalan lurus tanpa tikungan dalam kondisi baik. Nah, kalau selanjutnya dia juga memperhitungkan pengaruh tipe lapisan. Nah, tipe lapisannya itu dia baginya menjadi 5, di mana 5 jenis ini ada high standard pave ya, perkerasan dengan kualitas tinggi, kemudian ada intermediate standar pave atau perkerasan kualitas menengah ya. Lalu ada juga yang low standard pave, perkerasan dengan kualitas yang rendah. Ada juga yang unpaved, di mana unpaved ini juga dibagi 2. Yang menggunakan kerikil atau makadam, sampai dengan makadam itu dia masuknya ke dalam unpaved ya. Dan ada juga yang unpaved dengan kondisi subgrade ya, yang ini gitu. Nah, kemudian selain tipe lapisan permukaan, ini juga untuk setiap permukaan jalannya itu dibagi lagi dalam kondisi jalan di lapangan seperti apa. Apakah misalnya dia perkerasan kualitas tinggi dalam kondisi baik, atau kualitas tinggi tapi sudah dalam kondisi jelek gitu ya. Atau bisa juga yang intermediate dalam kondisi baik ya. Jadi ini dibagi lagi kondisinya, ada yang baik, sedang, jelek, dan juga parah ya. Jadi dia juga mempertimbangkan setelah si Endelea Consultant ini menghitung biaya dasar ya. Jadi dia juga memperhitungkan berdasarkan tipe lapisan permukaan. Nah, ini adalah indeks jenis permukaan untuk kendaraan auto ya di urban road ya. Nah, untuk yang high pave dengan good condition ya, si bahan bakar itu 76% pengalinya. Oli tetap 100%, ban 100%, dan biaya pemeliharaan adalah 100%. Untuk fixed cost-nya itu adalah 122%. Kalau pengalinya untuk keseluruhan data dasar yang tadi yang 79.000 ini atau yang ini nih ya, yang dikalikan semuanya itu tinggal dikalikan dengan persentase yang ini yang total 112% gitu ya. Jadi akibat kondisi jenis permukaan dengan kondisi jalan itu ada pengalinya, ada indeksnya ya, ini dalam persen. Dan seterusnya, jadi kalau kalian punya jenis lapisannya adalah intermediate pave, kemudian kondisinya poor, artinya si BOK kalian tinggal dikalikan ini 166% ya. Jadi lebih besar nilai BOK-nya kalau jenis kalau ada jenis perkerasannya dan kondisinya seperti apa. Jadi semakin jelek ya kondisinya, WOK yang dihasilkan itu akan semakin besar gitu. Ya, oke sampai sini kira-kira jelas ya. Nah selanjutnya. Bu, izin bertanya boleh Bu? Iya mangga. Ini siapa nih? Iqmal Bu. Iqmal ya, gimana Mas? Ya. Tadi di yang perhitungan itu Bu, ada nilai 100 di perbandingan MC sama PC itu apa ya Bu? Mana? Ini? Iya, itu. Itu 100%. Tadi bukan 100%. Per 100 auto. Jadi gini. Ini kan 50 kendaraan per 100 auto. Oh, iya. Jadi dia dibaginya per 100 auto gitu. Nah, perhitungannya jadi seperti ini. Dibandingkan dulu
terus kemudian, yang 100 ini ya, bukan yang 100 ini. Ya, yang 100 itu Bu yang perbandingan Ya, MC ini dengan PC. 100%, karena kan di sininya 18%. Oh, oke. Ya. Nah, jadi tinggal dikali. Nah, artinya nanti di sini penambahannya 10%. Oke, Iqmal? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang indeks jenis permukaan kendaraan truk ya di urban road. Sama juga seperti ini. Nah, ini lebih tinggi lagi ya kalau yang untuk kondisi bed. Tapi kalau untuk yang purnya itu pengalinya malah lebih kecil dibandingkan dengan yang jenis kendaraan auto ya. Ini untuk yang kendaraan bus urban road ya. Ini yang auto untuk yang interurban. Kalau interurban pengalinya lebih tinggi lagi ya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Kemudian ini truk untuk interurban dan bus untuk interurban. Jadi tinggal dikalikan aja. Kalau misalnya kayak kemarin tugasnya ada ya yang jalan rusak sama jalan bagus, ada nggak sih? Saya ngasih tugasnya, saya agak lupa. Nggak ada ya? Nah, itu kalau misalnya itu bisa dikalikan, misalnya nanti di tugas besarnya ada untuk membandingkan BOK setelah diperbaiki dengan sebelum diperbaiki. Misalnya kita udah punya nih BOK jalannya, terus kemudian kita melakukan perbaikan gitu ya. Artinya kan BOK-nya jadi berkurang kalau si jalannya makin bagus ya. Makin bagus. Jadi BOK itu kalau jalannya makin bagus, terus kemudian jenis perkerasannya makin tinggi, makin nggak ada tikungan. Jadi misalnya kalau kalian mau melakukan realignment gitu ya, yang tadinya misalnya tikungannya ada 15, kalian bikin realignment jadi tikungannya tinggal 5. Nah, itu BOK-nya akan sangat berkurang. Nah, itu masuknya ke dalam penghematan BOK setelah melakukan perbaikan infrastruktur gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini kalau yang Endelea Consultant ya. Nah, kemudian ada juga kondisi lain yang mempengaruhi nilai BOK. Jadi si Endelea Consultant ini juga memasukkan beberapa hal selain jenis dan kondisi permukaan jalan, seperti contohnya gradien ya, kelandaian perkerasan jalan kita, kemudian tikungan tajam. Dengan kita mengurangi tikungan tajam, jumlah tikungan tajam, maka nilai biaya operasional kendaraan makin kecil. Atau misalnya semakin banyak tikungan tajam, dia akan semakin besar biaya operasional kendaraannya ya. Kalau kalian belajar pemindahan tanah mekanik ya, itu kan bisa ketahuan tuh kenapa sih tikungan itu berpengaruh ya terhadap kebutuhan bahan bakar gitu. Kemudian adanya jembatan penghubung yang jembatan sempit juga ini berpengaruh terhadap BOK. Kemudian jembatan yang tidak atau yang tidak memberikan kendaraan berat untuk masuk gitu ya, membatasi kendaraan berat untuk masuk juga itu berpengaruh terhadap BOK. Dan juga yang pasti adalah kapasitas jalan ya. Jadi kapasitas jalan juga berpengaruh. Nah, contohnya kalau misalnya kalian punya jalan ya, jalannya itu kapasitasnya kapasitas dasar aja gitu. Misalnya dia punya kapasitas jalannya 3.200. Nah, terus kalian karena kalian tambah kapasitasnya misalnya jadi 4.500 gitu ya. Nah, itu berpengaruh terhadap BOK. BOK-nya akan lebih kecil. Karena kenapa bisa berpengaruh? Karena di dalamnya itu ada fungsi kecepatan. Dengan kita menambah kapasitas jalan kita, artinya kan kecepatan kita semakin tinggi ya. Nah, dengan kecepatan yang semakin tinggi, biaya operasional kendaraan kita juga semakin berkurang gitu. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian ini ya besaran dari nilai pengaruh faktor lain ya terhadap jalan flat
dan good condition ya. Jadi kalau misalnya gradiennya di antara 3 sampai 5%, maka nanti tinggal dikalikan saja 2% untuk auto, truknya 10% dan busnya 10%. Kemudian kalau misalnya banyak tikungan ya atau tikungan tajam di jalan kalian, ini dikalikan 5% gitu, setiap tikungannya. Jadi misalnya di dalam jalan itu banyak tikungan, misalnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, artinya 5 dikalikan dengan ini 5%. Jadi 5%-nya ada 5 gitu ya, jadi ada 25%. Ya, pengaruh dari tikungan jalan kalian itu satu tikungannya adalah 5% penambahan BOK gitu. Nah, ini tinggal dikalikan ada berapa tikungannya ya. Kalau truk 8%, kalau bus 10%. Kemudian untuk jembatan sempit ya, jadi di dalam jalan kalian itu misalnya di sini ada sungai gitu ya. Nah, ternyata ada jembatan ya. Jembatan sempit. Nah, hitung di jalan kalian itu jembatannya ada berapa. Nah, satu jembatan itu 5% penambahan BOK-nya. Kemudian kalau ada pembatasan beban kendaraan yang boleh masuk ke jembatan juga itu berpengaruh terhadap BOK. Jadi kalau truk ya, kalau yang auto ini 0 semuanya karena memang bebannya kan tidak terlalu besar. Nah, kalau untuk yang 4 ton misalnya tidak boleh masuk 4 ton. Nah, artinya dia penambahan BOK-nya 39%. Oh, yang tidak boleh masuk misalnya 6 ton gitu ya. Nah, artinya truknya penambahan BOK-nya adalah 7% ya. Sedangkan untuk VCR, volume per kapasitas ya, untuk VCR sama dengan 1, penambahan BOK-nya itu 17 ya, untuk yang auto, truk 8 dan bus 12 ya. Itu kira-kira, jadi sebenarnya kalau mau dipelajari ini cukup mudah ya, tinggal dikali-kalikan dari default data yang sudah ada. Nah, kalau menurut Oglesby tahun 1990 ya, jadi untuk permukaan diperkeras, BOK kendaraan penumpang dan truk tunggal itu, yang penumpang dan truk tunggal itu dikalikan ini nih ya, 1,05 ditambah 0,92 kali kecepatannya berapa dibagi 100. Kalau untuk yang truk gandeng ya itu 1,15 ditambah 0,83 kali kecepatannya bagi 100. Nah, ini untuk yang BOK berdasarkan Oglesby ya. Kalau untuk yang kerikil seperti ini ya. Nah, ini tugasnya ya, menggunakan Endelia Consultant. Jadi tugasnya tugas individu, seperti yang tadi saya sudah bilang, saya tidak akan memberikan UTS, tapi dari tugas-tugas yang diberikan, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Di tugas individunya ini, ini saya belum ini. I-nya ini adalah I ya. I-nya itu 7,XX ya. Jadi si X-nya ini adalah nomor NIM kalian ya. Jadi kalau misalnya NIM-nya 01 berarti 7,01. Kalau nomor NIM-nya 30 berarti 7,30 gitu ya. Ini persen. Gitu. Nah, untuk kelandaian juga sama. Kelandaiannya misalnya ininya 6,XX ya. Jadi biar nggak copy paste ya. Nah, ini XX-nya adalah NIM ya. Kalian tinggal cari aja berapa biaya operasional kendaraannya untuk sebuah jalan 2/2 UD dengan kondisi perkerasan jalan aspal konkrit yang rusak, yang panjangnya adalah 15 km ya. Lalu kemudian setiap hari, jadi ini per hari ya, yang ini kendaraan per hari, yang lewat itu passenger car 9.000, truknya 2.000,
motorcycle-nya 5.000 ya. Lalu kemudian kelandaiannya ini tadi kan sudah ada contohnya cara mengerjakannya, tapi di tahun 2001 ya. Nah, itu tinggal kalian proyeksikan ke tahun 2022 aja. Nah, kemudian di sini ada pengaruhnya juga nih, pengaruh kelandaian dan juga jenis dan rusak ya. Kalau AC ini masuknya ke high pave ya. Masuknya ke high pave. Kemudian ininya berarti poor ya. Nah, kelandainya 6%, jumlah tikungan tajamnya ada 15 tikungan tajam. Artinya berarti dikali berapa? 5% tadi ya. Kalau yang auto, kalau yang truk berapa. Nah, itu nanti dicek dalam 1 tahun BOK-nya berapa ya. Dalam 1 tahun BOK berapa. Berarti nanti ini tinggal dikalikan dengan 365 hari. Ya. Oke, cukup jelas ya untuk tugasnya. Oke. Nah, ini adalah untuk nilai UTS-nya. Nah, selanjutnya masuk ke cara jasa marga. Jadi cara jasa marga itu kalau untuk biaya transportasi, dia itu terdiri dari 3 macam. Jadi kata jasa marga itu kalau misalnya kita mau menghitung biaya transportasi, kalau kita bicara tentang jasa marga, artinya kita harus mengesampingkan jalan non-tol ya. Jadi ini khusus untuk jalan tol. Nah, kalau di jalan tol itu, kata jasa marga, biaya transportasi itu ada 3. Yang pertama, kita harus menghitung biaya operasional kendaraan, lalu kemudian nilai waktu, dan ongkos-ongkos ya. Nah, biaya operasional kendaraan untuk jalan tol itu seperti ini ya. Jadi konsumsi BBM-nya itu adalah fungsi dari konsumsi BBM dasar dikalikan dengan 1 plus KK plus KL plus KR. Nah, apa KK, KL, KR? Nah, ini ya. Jadi KK itu koreksi akibat kelandaian, kemudian KL itu adalah koreksi akibat kondisi lalu lintas, dan KR adalah akibat kerataan permukaan atau roughness ya. Nah, konsumsi BBM dasarnya itu dibagi berdasarkan golongan. Nah, ini berarti dia adalah menghitungnya di tahun kurang dari 2010 karena golongan kendaraannya masih 3 golongan. Sedangkan sekarang golongan kendaraan itu untuk yang jalan tol itu udah 5 golongan. Ya. Nah, ini berarti jasa marga perlu mengkoreksi ya, perlu memperbaiki pedomannya untuk menghitung biaya operasional kendaraan karena golongan kendaraan ini masih 3 golongan kendaraan ya. Nah, kalaupun kalian mau pakai ini, nanti yang 5 golongan kendaraan ini ya, yang sekarang itu tinggal dikonversi aja masuk ke 3 golongan kendaraan ya. Nah, dari mana dapat si KK, KL, dan KR ini? Dapatnya dari sini ya, dari tabel ini. Jadi tinggal dimasuk-masukkan aja. Misalnya koreksi kelandaiannya di antara minus 5 sampai 0 gitu. Berarti dia dikalikan minus 0,158. Kalau koreksi lalu lintasnya misalnya derajat kejenuhannya ya, derajat saturationnya itu misalnya 0,6 sampai 0,8. Artinya tinggal dikalikan 0,185. Sedangkan kerataan itu biasanya kita pakainya iri ya. Misalnya irinya di atas 3 artinya kita kalikan 0,085 ya. Lalu tinggal dimasukkan aja, udah dapat nilai ini ya. Nilai ini masukkan ke sini. Si KL, KK, KR ini dapatnya dari sini. Dapatlah konsumsi bahan bakar. Nah, ini untuk konsumsi minyak pelumasnya ya. Caranya seperti ini. Jadi konsumsi pelumas itu sama dengan konsumsi pelumas dasar dikalikan faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya berdasarkan nilai kerataan tadi. Jadi kalau irinya di atas 3, maka faktor koreksinya dikalikan dengan 1,5 gitu. Nah, untuk konsumsi pelumas dasarnya ini berdasarkan kecepatan.
Kalau kecepatannya 40 sampai 50, maka konsumsi pelumas dasarnya adalah 0,0027 untuk yang golongan 1. Dan untuk golongan 2B 0,0043 gitu. Tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Jadi ini dimasukkan ke sini, terus ini dimasukkan ke sini misalnya gitu ya. Nah, ini adalah konsumsi ban, jadi tinggal dimasukkan saja ya. Ini V ini adalah kecepatan. Nah, Y-nya ini satuannya untuk per 1000 km ya. Kemudian biaya pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaan itu terdiri dari 2, yaitu biaya suku cadang dan biaya jam kerja mekanik ya. Nah, suku cadang cara nyarinya seperti ini ya, pakai kecepatan juga. Kilometer per jam ya, kilometer per jam. Tinggal dimasukkan, nanti dapat berapa suku cadangnya. Nah, jam kerja mekanik juga sama, tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Untuk golongan 1, 2A, dan 2B ya. Nah, ini kecepatan juga dalam satuan kilometer per jam ya. Lalu depresiasi sama juga ya, fungsi dari kecepatan dan satuannya semuanya per 1000 km ya. Nah, untuk bunga modal seperti ini ya, tinggal dimasukkan aja. Asuransi juga tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Jadi setelah kita tahu datanya, misalnya di dalam jalan tol itu kan biasanya jalan tol itu kecepatan rata-rata misalnya. Jadi kecepatan rata-rata itu dapatnya dari pada saat kalian merencanakan geometrik jalan. Kalau kecepatan rata-ratanya di situ, let's say misalnya mobil penumpang adalah 80 km per jam, ya berarti V-nya adalah 80 km per jam. Tinggal dimasukkan tuh ke rumus-rumus yang tadi. Dapatlah harga ini. Ya. Sorry, kalau yang ini harga kendaraan ya. Jadi kalian pertama harus tahu dulu berapa harga kendaraannya. Lalu kemudian komponen lainnya ini dari yang tadi ya. Berapa, tinggal dimasukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dari data dasar ini dapatlah hasilnya seperti ini, biaya operasional kendaraan untuk golongan 1 berdasarkan kecepatannya. Jadi kalau kecepatannya 10, biaya operasionalnya berapa? Kalau kecepatannya 80 km per jam gitu ya, yang ini kecepatannya berapa? Nah, artinya semakin cepat ya kendaraannya, biaya operasional kendaraannya itu semakin kecil kalau misalnya dilihat dari tren seperti ini. Artinya di sini kalau kalian mengalami kemacetan, itu biaya perjalanan kalian itu lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya dalam kondisi free flow ya. Aduh, sorry. Nah, ini untuk yang golongan 2A dan golongan 2B. Ya, itu kira-kira untuk biaya operasional kendaraan jasa marga. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai waktu. Jadi kalau secara definisi ini sebenarnya bukan dari jasa marganya ya. Jadi saya coba memasukkan saja sekalian untuk memberitahukan materi tentang nilai waktu. Jadi didefinisikan nilai waktu itu adalah nilai uang yang rela dikeluarkan oleh seseorang untuk menghemat atau memperoleh suatu unit waktu dari hasil keputusannya dalam melakukan perjalanan. Ya. Nah, praktek penetapan nilai waktu ini untuk keperluan investasi infrastruktur transportasi yang telah dilakukan banyak negara melalui survei pasar tentang keputusan pengguna untuk memilih pilihan transportasinya. Jadi kalau kalian misalnya melakukan proyek ya, waktu proyek itu kan tahapannya yang pertama kita akan melakukan pra-FS. Lalu yang kedua kita akan melakukan FS, baru masuk ke DED ya. Nah, di dalam masa pra-FS ini pasti di situ kita memberikan survei ya terhadap pengguna jalan yang ada di satu daerah yang akan kita bangun infrastruktur. Contohnya misalnya
kita mau membangun jalan tol di Garut misalnya gitu ya, let's say Garut gitu. Nah, kita harus tahu karakteristik dari Garut ini gitu. Apakah orang Garut mau ada jalan tol atau tidak gitu. Cara nyarinya seperti apa? Cara nyarinya adalah dengan cara memberikan survei ya, kita tanya gitu. Nah, ada yang menggunakan home interview, ada juga yang menggunakan road show interview gitu ya, road survey interview. Kalau home interview itu kita datang ke rumah-rumah nih, terus kita tanya, Pak, Bu, gitu ya. Jadi kalian datang ke rumah-rumah yang ada di Garut, Pak, Bu, saya mau bikin jalan loh. Jalannya ini dihubungkan dari daerah sini sampai daerah sini. Kira-kira Bapak mau nggak? Gitu. Pertama, yang ditanya itu dulu. Kedua, yang ditanya adalah, kalau misalnya jalan ini dibangun, Pak, gitu. Kira-kira Bapak mau bayar berapa ya kalau misalnya ini dijadikan jalan tol? Nah, dari survei inilah kita bakalan tahu berapa sih orang ya di daerah itu yang mau mengeluarkan uangnya untuk waktu. Jadi saat ditanya, kalau misalnya Bapak bisa menghemat waktu 10 menit dengan adanya tol ini, kalau Bapak mau pergi ke kantor, kira-kira Bapak mau bayar berapa? Ya. Nah, itu namanya adalah willingness to pay. Ya. Keinginan si orang itu untuk membayarnya berapa dengan pengurangan waktu. Dia bisa sampai ke kantornya gitu atau ke tempat tujuan. Atau bisa juga kita dapatkannya dari ability to pay. Kalau ability to pay ya, ability to pay ini kita dapatnya dari data sekunder, yaitu dari data PDRB PDRB per kapitanya. Jadi kira-kira kemampuan orang untuk membayar kalau misalnya ada jalan tol itu berapa dibandingkan dengan willingness to pay-nya, keinginan orang untuk membayar kalau kita kasih jalan tol. Nah, nilai waktu ini dapatnya dari situ gitu. Jadi kalian nggak bisa nilai waktu ini dapatnya dengan survei ece-ece ya. Jadi nilai waktu ini memang harus benar-benar kita mengeluarkan sejumlah uang untuk tahu berapa sih kebutuhan dari si wilayah itu kalau kita bangun infrastruktur. Gitu. Sampai sini ngerti ya? Contohnya nih, misalnya Firda. Ya. Firda rumahnya di mana, Fir? Di Jatinangor, Bu. Di Jatinangor. Firda mau nggak, Fir, misalnya gitu ya, dibangun tol dalam kota ya, yaitu yang menghubungkan antara Pasteur sampai ke Cileunyi gitu. Nah, kalau misalnya dibangun jalan itu kira-kira Firda mau nggak bayar tol? Mau, Bu. Mau. Nah, itu namanya adalah willingness to pay. Nah, terus kita cek juga ability to pay-nya Firda. Dari mana ability to pay-nya Firda? Ability to pay-nya Firda itu didapatkan dari berapa pendapatan Firda selama 1 bulan. Dan dalam 1 bulan misalnya gajinya 10 juta. Terus 10 juta ini berapa persennya yang mau Firda kasih untuk biaya transportasi. Nah, itu dilihatnya berdasarkan apa? Pasti berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan intelektualnya. Karena gini, kalau misalnya gitu ya, untuk sorry to say, misalnya orang-orang yang santai ya, yang santuy, dia pasti nilai waktunya nggak ada. Karena ya dia berpikirnya ya time is not money gitu. Tapi coba kalian datang ke ke kota-kota besar, salah satu contoh misalnya Jakarta gitu ya. Itu kan kayak yang sibuk rush hour gitu. Coba kalian misalnya kasih masukan gitu ya, atau kalian kasih pilihan sama mereka, mau nggak nih gitu, kalau misalnya saya bangunin jalan, nggak akan macet lagi. Lu kalau misalnya mau pergi kemana-mana,
itu cuma 10 menit misalnya gitu, atau pengurangan waktunya ada 10 menit, pasti mereka mau tuh ngeluarin uang berapapun. Nah itu terlihat dari sekarang aja tuh banyak orang-orang kaya yang udah punya helikopter ya. Artinya apa? Artinya dia mau merogoh koceknya sekian juta hanya untuk membeli waktunya. Gitu. Artinya saking dia itu punya pemikiran time is money gitu ya. Jadi waktu itu sangat berharga buat dia. Nah, kalau untuk wilayah-wilayah seperti itu, kalian mau membangun infrastruktur, itu akan sangat mudah. Makanya kenapa pembangunan infrastruktur di kota-kota itu lebih cepat dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah. Karena kebutuhannya lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Ya, jadi jangan protes kalau misalnya kok tidak merata, kok yang ini lebih cepat, yang ini. Itu tergantung dari warganya sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang protes, kok di daerah saya jarang ada pembangunan ya gitu. Ini tidak merata, enggak. Pemerintah tuh pasti pengen membangun infrastruktur gitu. Karena itu adalah salah satu parameter keberhasilan dia memimpin suatu wilayah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada infrastrukturnya, ya artinya emang rakyatnya nggak mau waktu pas di survei ini nih. Enggak lah gitu, saya mah telat 15 menit juga nggak apa-apa. Saya mah telat 30 menit juga nggak apa-apa gitu. Beda dengan misalnya yang di kota-kota, kayak tadi misalnya Firda di Jatinangor. Ya daripada saya ngekos ya dengan kos yang cukup besar biayanya gitu ya. Saya mendingan bolak-balik pakai transportasi gitu, bisa setiap hari ketemu orang tua saya, tapi waktu juga saya bisa kejar dengan adanya jalan tol. Pasti willingness to pay-nya Firda tuh lebih tinggi lagi gitu. Ya, itu ya, kebayang ya maksud saya ya. Kebayang, Bu. Nah, penghematan nilai waktu itu dapatnya dari mana? Penghematan nilai waktu dengan kita membangun infrastruktur. Ya tadi, kalau nggak ada jalan tol dari Pasteur ke Cileunyi, dengan ada jalan tol dari Pasteur ke Cileunyi, itu berapa penghematan nilai waktunya? Jadi Firda menghemat berapa jam kalau misalnya si jalan tol ini dibangun gitu. Kalau tadinya dari Jatinangor ke Polban butuh waktu 3 jam, gara-gara adanya jalan tol itu cuma butuh waktu 1 jam misalnya. Misal ya. Artinya kan penghematannya adalah 2 jam. Atau kalau misalnya dari kecepatan, yang tadinya kecepatannya 25 km per jam, ini jadi 60 km per jam. Nah, semakin tinggi kecepatannya, artinya apa? Nilai waktu kita itu semakin dihemat. Gitu. Ya, itu kira-kira definisi dari nilai waktu. Nah, dalam menentukan nilai waktu, pendekatannya ternyata cukup banyak. Ada yang namanya pendekatan pendapatan, ya, jadi metode pendapatan, income approach. Lalu kemudian ada metode nilai aset perumahan, house price approach, ya, jadi dilihat berdasarkan berapa sih nilai aset perumahannya di daerah itu, gitu. Biasanya kalau misalnya NJOP-nya udah di atas 7 juta, itu biasanya sangat mudah sekali kalau misalnya kita bilang mau nggak nih saya bangunin jalan dengan kamu tuh dapat benefit nilai waktu kamu tuh jadi lebih oke gitu, kamu dapat penghematan waktu gitu, kamu pergi ke kantor itu cukup dengan waktu 10 menit yang biasanya 1 jam. Nah itu pasti bakalan banyak tuh yang mau. Ada juga metode model distribusi lalu lintasnya ya. Jadi model distribusinya kita lihat tuh, kan kalian lagi kuliah pemodelan transportasi ya. Dilihat tuh distribusi lalu lintasnya, rata-rata nih orang pakai mobil apa, rata-rata nih orang pergi dalam tujuan apa, misalnya dalam satu daerah. Oh ternyata 80% itu mereka pergi untuk bekerja, 10% untuk sekolah, 10% itu untuk stay at home gitu. Nah itu dilihat distribusinya. Kalau distribusinya ternyata banyak yang melakukan perjalanan setiap hari, artinya kebutuhan dia terhadap waktu itu juga sangat tinggi gitu.
Nah, selanjutnya metode moda choice ya. Moda choice ini pilihan kendaraan. Coba kalau misalnya kita lihat di Bandung ya, makin ke sini orang-orang itu lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu alasannya kenapa? Karena dianggapnya transportasi umum kita itu sudah tidak bisa memberikan nilai waktu yang oke gitu. Karena kayak misalnya angkot, udah jalannya pelan-pelan, setiap gang dia berhenti, ya kita nggak bisa tahu nih, kita bisa nyampai ke tempat tujuan itu kapan gitu. Tidak ada waktu yang tepat, tidak ada waktu yang pasti yang diberikan oleh transportasi umum kita. Karena ya itu terlalu banyak berhentinya gitu. Beda kalau misalnya untuk kendaraan-kendaraan transportasi umum yang sudah ada jadwalnya. Pasti orang bakalan mau milih transportasi umum. Sayangnya transportasi umum kita itu makin tenggelam. Dan sekarang orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Karena berpikirnya apa? Udah nyaman gitu ya. Terus kita bisa pasti ya agak kebut sedikit, kita bisa nyampe lah ke sana berapa menit gitu. Walaupun sebenarnya capek kalau misalnya pakai kendaraan pribadi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita tahu berapa nilai waktunya dengan melakukan metode pemilihan moda. Nah, ini kalian dapatkan dari pemodelan transportasi ya. Pemodelan. Nah, kemudian ada juga metode pengalihan. Ya, kemudian ada juga metode pilihan kecepatan optimum dan metode batas tarif ya. Metode pengalihan ini jadi kira-kira kalau misalnya kita kasih masukan ini, mereka mau nggak beralih gitu. Yang tadi willingness to pay-nya berapa? Kalau misalnya kita kasih masukan, nih ada jalan baru gitu, berapa beralihnya? Orang berapa persen di daerah itu beralihnya berapa persen? Kalau lebih dari 50% artinya orang itu sangat menghargai waktu gitu ya yang ada di wilayah itu. Nah, kemudian ada pilihan kecepatan optimum yang tadi jadi pilihannya sok kalau misalnya kecepatannya jadi sekian, mau nggak gitu. Yang tadinya 25 km per jam atau misalnya macet lah ya 10 km per jam, terus kita kasih pilihan nih kecepatan optimumnya itu 60 km per jam, mau nggak gitu. Nah, itu juga bisa kita untuk menentukan nilai waktu. Nah, yang selanjutnya adalah batas tarif. Nah, kalau batas tarif ini misalnya kalau di jalan tol itu dikasih pilihan nih, per kilometernya ini misalnya 800 atau per kilometernya ini 700. Nah, nanti kita bandingkan ability to pay-nya. Berapa persen dari pendapatan dia untuk mengeluarkan untuk transportasi gitu, untuk perjalanan. Nah, kira-kira kalau misalnya dikasih batas tarif Rp500 per kilometer, dia masih mampu nggak untuk bayar itu? Nah, dilihatnya dari tadi yang PDRB per kapita tadi ya. Nah, di sini juga ada berdasarkan metode produktivitas, metode state preference, dan metode refill preference ya. Jadi kalau produktivitas itu menetapkan nilai waktunya menggunakan nilai rata-rata penghasilan atau produk domestik regional bruto per kapita per tahun yang dikonversikan ke dalam satuan nilai moneter per satuan waktu yang lebih kecil, yaitu rupiah per jam ya. Jadi dimasukkannya ke dalam rupiah per jam untuk yang produktivitas. Kemudian metode state preference ini diperoleh dari wawancara individu ya, untuk melihat kondisi hipotetikal tentang berbagai skenario waktu dan biaya perjalanan yang tadi ditanya. Apa sih keinginan orang-orang itu terhadap suatu infrastruktur, terhadap suatu nilai waktu gitu ya. Ada juga refill preference, ini adalah nilai waktu yang diperoleh dari kenyataan. Jadi kita surveinya langsung di jalan nih. Kita lihat kira-kira tuh orang seperti apa ya karakteristiknya di jalan gitu. Nanti akan dikaitkan dengan biaya perjalanan yang ada. Kalau yang ini pakai wawancara, kalau yang ini kita tinjauan langsung di lapangan ya.
Nah, kalau yang ini dari data sekunder. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai waktu itu apa saja? Yang pertama adalah penghasilan. Ya, tadi udah beberapa kali saya state gitu ya. Nilai waktu itu akan tinggi untuk golongan berpenghasilan tinggi. Ya, itu. Kemudian tujuan perjalanan. Jadi nilai waktu itu akan tinggi tergantung dari tujuan perjalanannya. Ya, kalau misalnya tujuan perjalanannya adalah berwisata gitu, itu biasanya kita tuh nggak ngelihat waktu lah. Toh ini lagi jalan-jalan, kita nggak ngejar waktu. Tapi kalau misalnya nilai waktunya itu misalnya kalian, oh saya mau sidang nih jam 7, artinya saya harus datang ke kampus itu jam 6.30 gitu ya. Nah, artinya kan itu nilai waktunya cukup tinggi. Dengan tujuan apa? Jadi urgenitasnya apa? Tujuannya apa? Kalau untuk tujuan bekerja biasanya nilai waktunya itu tinggi. Kemudian periode waktu perjalanan ya. Jadi nilai waktu selama hari kerja itu akan berbeda dengan nilai waktu di weekend. Ya. Selanjutnya moda perjalanan ya. Nilai 1 menit seseorang yang menggunakan angkutan padat dan berdesakan dengan resiko keamanan yang tinggi itu akan berbeda dengan nilai waktu 1 menit seseorang yang menggunakan angkutan yang nyaman, lapang, dan aman. Jadi lihat nih orang nih, nilai waktunya seperti apa. Ya kalau misalnya dia mau berdesak-desakan, terus kemudian dengan resiko keamanan yang cukup tinggi gitu, dicopet kayak gitu, itu pasti akan beda nilai waktunya dengan orang yang misalnya punya supir, pakai kendaraan pribadi gitu ya. Nah itu pasti akan berbeda. Nah kemudian panjang rute perjalanan. Ini akan berpengaruh kepada yang dihematnya gitu ya. Nah 10 menit untuk orang dengan perjalanan pendek itu akan lebih terasa dibandingkan dengan perjalanan panjang hingga berjam-jam. Jadi kalau misalnya kayak Firda nih, ya Firda menganggapnya 10 menit itu ya udah biasa lah gitu. Dari Jatinangor ke Polban kan berjam-jam, beda misalnya kayak Boy misalnya. Dari kosan ke kampusnya itu cuma butuh waktu 5 menit. Jadi kalau misalnya 10 menit itu tuh kerasa banget buat Boy gitu. Makanya kalau pas mau masuk orang-orang yang rumahnya lebih dekat kan itu lebih santai ya dibandingkan dengan orang-orang yang rumahnya lebih jauh gitu. Nah ini kira-kira ya faktor yang mempengaruhi nilai waktu. Cara nyarinya gimana? Nah ini adalah cara nilai waktu dari ini ya, dari Jasa Marga. Jadi kalau Jasa Marga itu dia ngasih fungsi untuk mencari nilai waktu. Jadi nilai waktu itu adalah nilai paling besar dari K dikalikan nilai waktu dasar dibandingkan dengan nilai waktu minimum. Ya. Nah nilai waktu minimum itu dapatnya seperti ini. Ya, kalau dari Jasa Marga itu per jamnya itu untuk golongan 1 adalah 8.200. Untuk golongan 2 adalah 12.000. Ya, ini dari Jasa Marga. Ini dari instansi yang lain ya. Nah, ini adalah nilai waktu dari berbagai studi untuk waktu dasarnya ya. Jadi Jasa Marga itu waktu dasarnya adalah 12.000 untuk golongan 1 rupiah per jam per kendaraan. Kalau pada Larang Cileunyi itu nilai waktunya seperti ini. Nah ini dia dapatnya dari mana? Ya dari studi waktu pas dia mau membangun jalan tol gitu. Ya. Nah itu nilai waktu dasarnya. Nah ini adalah nilai K-nya. Jadi kalau kalian kalau kalian mau bikin infrastrukturnya itu di Jakarta atau kalian mau nyari nilai waktunya di Jakarta, K-nya itu adalah 1. Tapi kalau di Bandung 0,39. Jadi nanti tinggal dikalikan aja waktu dasarnya, misalnya kalian pakai yang Jasa Marga ya, tinggal dikalikan K-nya kalau di Bandung itu tadi 0,39 gitu. Nah, ini dikali dibandingkan dengan ini. Jadi berapa tuh? 12.000 kali 0,4 berapa dibandingkan dengan 6.000. Yang paling besarnya itu adalah nilai waktunya.
Oke. Ini ya, ngerti ya sampai sini ya? Ini nilai waktunya lebih besar di Medan nih. Kalau kota-kota besar tuh nilai K-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota kecil ya. Bandung aja tuh 0,39. Oke, cukup mudah ya untuk mendapatkan nilai waktu. Atau kalau misalnya kalian ingin coba, ya coba aja. Nanti misalnya di tugas akhir, tugas akhirnya adalah analisis nilai waktu. Wah, itu sangat berguna sekali tuh nanti buat kemaslahatan perproyekan ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan nilai waktu ya untuk yang Surabaya, nilai representasi maksimumnya berapa, terus kemudian nilai waktu dasarnya berapa. Tinggal dibandingkan aja representatifnya ini ya tahun 96, nah ini tahun 2010. Karena dia punya nilai inflasi 10%. Oh, jadi ini tahun 96 ya jasa marganya, sorry. Jadi kenapa masih 3 golongan? Karena dia dibuatnya di tahun 1996. Ya kita tinggal ini kan aja direpresentasikan ke tahun 2022 ya. Terus si golongan kendaraannya juga dijadikan 5 golongan kendaraan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya. Terkait yang tadi Bu, yang Endelea itu, yang ada pembagian good, poor itu ya Bu ya. Terus kan kalau yang aspal konkretnya rusak itu masuknya poor ya Bu. Iya. Nah itu ada ini lain nggak Bu, apa takaran lain kalau misalkan yang lapisan atasnya rusak itu masih masuk ke good atau udah masuk ke poor, itu ada takarannya nggak Bu? Atau kita hanya mengirim saja gitu? Kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian masuk di setiap daerah macam-macam ya. Kalau misalnya kalian masuk ke Pemprov Jabar, itu dia lengkap ya. Setiap ruas jalan itu dia sudah menggolongkan jalannya. Jadi si jalan ini dalam keadaan baik, tidak baik. Jadi memang itu udah jadi template, dan yang menilainya itu udah langsung dari pemerintah setempatnya. Nah, ngikutin itu aja. Jadi atau nih ya, yang mungkin TA-nya kemarin tentang kondisi jalan, itu ada pedomannya untuk tahu si jalan ini masuknya jalannya termasuk baik, poor atau apa. Jadi ada analisisnya lagi yang nanti kita nggak tahu semester depan itu ada mata kuliah pengelolaan jalan dan jembatan, itu kita belajar tuh untuk tahu si jalan ini masuk ke dalam kondisi jalan apa. Nah, sebenarnya ini berkaitan nih ekonomi jalan raya itu dengan nanti kondisi jalan. Nah, biasanya kita itu pakainya indeks roughness ya. Jadi kerataan jalan. Kalau kerataan jalannya udah di atas 8, itu biasanya dia masuk ke poor. Tapi kalau misalnya masih di antara 4 sampai 8 itu udah sedang, di bawah 4 itu sangat baik gitu. Nah, itu kita bisa nilai gitu. Lebih detailnya lagi. Nanti tinggal digabungkan atau dimasukkan ke dalam BOK ini. Ya. Sama satu hal lagi Bu, terkait tugas yang kemarin boleh? Ya, enggak. Saya masih bingung Bu, kalau misalkan kita membandingkan mobil pribadi sama mobil umum gitu ya, kendaraan umum, itu pada saat perhitungan BOK mobil kendaraan umum apakah tetap menghitung seperti biaya bensin, oli dan lain sebagainya atau gimana Bu? Iya, tetap kendaraan umum juga tetap kita harus hitung biaya ininya, karena kan istilahnya gini, anggap aja kita itu orang luar ya, atau misalnya kita sebagai pengusaha angkot. Pengusaha angkot itu
kita harus membandingkan dong pasti ya. Pada saat kita mau bikin angkutan umum nih, kita harus tahu berapa biaya operasional kendaraan angkot ini. Kalau misalnya saya mau jadi pengusaha angkot, harusnya dong bisa masuk nih gitu. Dengan misalnya nanti tarif yang saya kasih ke pengguna jalan, itu harus ketutup biaya operasionalnya. Yang pasti memang kalau angkutan umum biaya operasionalnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Tapi kan sebagai pengusaha kita harus lihat itu kan. Jadi biar kita tahu sampai tahun berapa sih kita dapat break even point gitu ya. Kita bisa dapat modal kita kembali. Dengan kita misalnya ngasih tarif ke penumpang per kilometernya itu misalnya 500 rupiah per kilometernya. Ketutup nggak dengan biaya operasional kita gitu. Jadi tetap harus dihitung. Ya, berarti bukan hanya sebatas kalau kita pengguna kendaraan umum bukan hanya sebatas kita membayar tarifnya itu ya Bu ya, tapi menghitung juga seperti kendaraan pribadi gitu ya. Iya, jadi harus dihitung. Nah, kalian apalagi misalnya udah punya dasar basic ilmu ya. Waktu pas kalian misalnya bayar bus 3.000 gitu ya, jauh dekat. Itu kalian bisa hitung nih, untung nggak sih pemerintah dengan ngasih 3.000 jauh dekat gitu. Itu bisa dihitung sama kalian, biaya operasional kendaraannya aja sekian gitu. Terus tapi tarif yang dikasih ke kita cuma 3.000 jauh dekat. Kira-kira gimana ya? Dengan jumlah okupansi yang sangat sedikit. Sekarang kan orang jarang ada yang mau naik kendaraan umum. Artinya apa? Artinya tuh pemerintah sekarang lagi bakar uang, subsidi untuk meningkatkan transportasi umum kita agar kita tuh mau naik transportasi umum gitu. Sampai pemerintah juga mikir kenapa sih saya udah ngasih fasilitas yang bagus, saya udah ngasih, nah itu tadi balik lagi ke nilai waktu. Apakah si bus ini ya, yang bus udah banyak ini, dia memberikan nilai waktu sesuai yang kita ingin. Selain yang lain juga ada externality cost, contohnya kenyamanan, keamanan. Sama apa? Orang-orang kita itu jarang ada yang mau jalan kaki. Feeder dari rumah sampai ke stasiunnya itu cukup tinggi. Kalaupun misalnya kita naik angkot ya, feedernya misalnya. Feeder itu adalah kendaraan dari rumah kita menuju ke angkutan umumnya. Misalnya kita naik motor atau naik sepeda deh sampai ke stasiun terdekat gitu ya. Terus si motor sama sepeda kita aman nggak di sana kalau misalnya kita simpen gitu. Nah, kalau di Bandung itu memang sangat jarang sekali ya. Tapi kalau misalnya kita bicara di Jabodetabek, itu mereka udah seperti itu. Mereka simpen kendaraannya di stasiun mana, baru mereka naik KRL. Nah, kalau di kita belum. Nah, itu butuhnya kita mengetahui berapa biaya operasional kendaraan, berapa nilai waktu kita. Karena memang itu yang akan kita keluarkan. Nah, itu masuknya ke dalam road user cost. Nanti kita akan pelajari di jam 1 ya. Untuk road user cost. Road user cost itu di dalamnya ada penghematan, ada biaya operasional kendaraan, ada nilai waktu. Oke? Jadi kalau bicara tentang transportasi itu kompleks banget, dan kalau misalnya kalian tertarik itu enak gitu kita untuk mempelajarinya ya, apalagi sampai parameternya itu adalah biaya. Nah, kalian bisa melakukan perbandingan tuh di dalam biaya itu. Seperti apanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Bu, mohon izin Bu, menambahkan mungkin dari pertanyaan Iqmal tadi Bu. Untuk membandingkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum, berarti Bu misalkan kalau misal kita katakan kendaraan pribadinya itu sepeda motor milik pribadi gitu Bu ya. Kalau kendaraan umumnya mungkin kita bisa sebutkan menggunakan ojek online gitu Bu ya. Nah, untuk komponen-komponen biaya yang kita hitung tuh berarti bisa dikatakan sama ya Bu, sama persis mungkin untuk komponen-komponennya, cuman untuk kendaraan umum berupa ojek online itu mungkin ada perbedaan komponen biaya, yaitu kayak overhead untuk ke perusahaan atau jasa aplikasi kayak gitu ya Bu? Iya, overhead-nya, belum lagi ininya biaya pemeliharaannya pasti akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan biaya kendaraan pribadi. Kalau
Untuk ojek online kan dia dipakainya 24 jam mungkin. Oh iya, Bu. Olinya pasti lebih banyak, ininya pasti lebih banyak gitu. Dibandingkan itu karena rate-nya dia lebih banyak dibanding dengan kendaraan pribadi. Dan asuransi. Asuransinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Iya. Nah, Berarti itu kita tahu parameter-parameter itu dari mana? Dari banyak baca. Kita baca tuh, apa ya gitu, parameternya apa ya gitu. Jadi kalau kita mau melakukan research tentang biaya, ya kita harus banyak baca. Apa yang mempengaruhi biaya ini, apa yang mempengaruhi. Nah, kalian udah dapet nih ojek online sama kendaraan pribadi gitu ya. Nah, misalnya sama-sama Mio deh gitu, sama-sama Mio. Itu perbandingannya harus sama ya, harus apple to apple. Jangan yang satu Iya. misalnya Moge, yang satu ini nggak bisa gitu. Atau yang satu Nmax, yang satu Mio, itu pasti akan beda. Misalnya sama-sama tuh gitu. Nah, yang lebih-lebihnya pasti di overhead, pasti di asuransi. Biaya pemeliharaan pasti lebih banyak. Nah, hitungannya bisa kita lihat dari rate-nya. Kita anggapnya misalnya kalau kendaraan pribadi ya kita pakainya cuma pas pergi sama pulang aja. Kalau mereka berapa kali read tuh dalam satu hari. Hitungannya jadi seperti itu. Ditambah yang tadi ya sharing pendapatan dengan aplikasi tadi. Oh, berarti untuk secara umum mah komponen biaya yang dihitung tuh mungkin sebagian besar hampir sama, Bu ya. Iya, Cuman hampir sama. perbedaannya hanya di overhead sama Iya. mungkin sharing profit kayak gitu. Iya. Nah, beda kalau sama yang angkutan umum kayak bus itu ada kirnya untuk yang angkutan umum. Iya. Kalau yang untuk pribadi, mungkin pribadi ini istilahnya kayak pabrik lah ya, dia punya angkutan bus untuk karyawannya misalnya. Yang satu lagi bus untuk umum, halayak umum, nah itu bisa dibandingkan. Kalau kalian misalnya kayak punya pabrik apa gitu ya, terus kalian pengen membandingkan apakah saya mendingan ngasih uang ongkos ke karyawan saya atau saya siapin bus ya gitu. Nah, membandingkannya itu. Jadi BOK ini enak banget lah, maksudnya untuk ekonomi itu ya, kalau misalnya kalian mau mendalami, ini enak banget gitu karena ujung-ujungnya pada saat kita mau melakukan analisis infrastruktur, yang kita hitung itu adalah ekonominya. Apakah untung gitu kita sebagai pemerintah gitu untuk membangun, dan kita juga nggak akan dibohong-bohongin gitu sama kontraktor atau misalnya sama sebagai investor kita nggak akan dibohong-bohongin. Jadi di segala lini secara ekonomi itu kita bisa tahu. Jadi kalian jangan sampai buta sama ini ya. Oke, ada lagi? Mungkin kalau boleh satu lagi, Bu, mengenai metode PCI. Kan kalau tadi yang metode ND itu kan kalau untuk sepeda motor itu bisa penggolongannya masuk ke auto, namun ada perhitungan tersendiri lagi gitu. Kalau untuk metode PCA itu gimana, Bu? Soalnya kalau di persamaan itu paling kecilnya untuk mobil penumpang, Bu. Nah, kalau yang di PCI kan paling kecilnya itu mobil penumpang. Nanti ini bisa dikawinkan dengan MKJI. MKJI itu kan penggolongannya ada yang sepeda motor juga ya. 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 Nah, sepeda motor itu kan ada pengalinya terhadap mobil penumpang. Itu kalau nggak salah 0,45. Oh ya. Nah, itu tinggal digawinkan aja dengan MKJI. Jadi si sepeda motor itu 0,45 dikalikan MC. Dikalikan PC. Jadi nanti masukkan aja ke si PCI-nya ya. Jadi kalau misalnya masalah transportasi ya tadi kalian harus bisa MKJI, kalian harus bisa pemodelan transportasi, rekayasa jalan, semua masuk ke situ. Tinggal kita masukkan ke ini kita. Oke? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sip. Ya, sebelum kita menyudahi, ini saya ada lagi bahasan ya mengenai biaya kecelakaan lalu lintas. Kelihatan ya?
Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Nah, di biaya kecelakaan lalu lintas ini saya akan sharing mengenai metode the gross output atau human capital ya. Nah, acuan normatif yang digunakan itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia pastinya gitu ya, tahun 92 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada Undang-Undang 38 2004 tentang jalan dan ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 43 tahun 93 tentang prasarana dan lalu lintas jalan ya. Nah, kalau berdasarkan definisi nih dari yang literatur tadi, biaya kecelakaan lalu lintas itu adalah ini ya, coba silakan dibaca. Jadi, bentar. Jadi biaya kecelakaan lalu lintas itu adalah biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Ya, itu harus kita ini, biaya kecelakaan lalu lintas adalah biaya yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian apa di dalamnya? Nah, di dalamnya ada biaya perawatan korban. Jadi biaya perawatan korban itu masuk ke dalam biaya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, biaya kerugian harta benda, kayak misalnya mobil kita jadi ringsek, misalnya kalau kecelakaan amit-amit ya, mobil ringsek, atau misalnya mobil rusak, mobil orang lain rusak, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya penanganan kecelakaan lalu lintas, ya, jadi pas ada kecelakaan, kan itu terjadi beberapa penanganan kecelakaan yang harus kita manggil ambulans, kemudian kita juga harus melakukan rekonstruksi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam biaya kecelakaan lalu lintas. Lalu ada juga biaya kerugian produktivitas korban ya. Nah, biaya kerugian produktivitas korban ini biasanya pasca kecelakaan. Jadi apa yang mengakibatkan kecelakaan ya, apa yang terjadi akibat kecelakaan ini? Misalnya akibat kecelakaan ini yang terjadi adalah korbannya mengalami kecacatan. Artinya si korban ini memiliki kerugian produktivitas. Yang tadinya misalnya dia punya tangan jadi tidak punya tangan, punya kaki jadi tidak punya kaki. Atau misalnya ada yang koma gitu ya dalam 1 bulan. Jadi artinya produktivitas dia berkurang. Nah, itu biasanya masuk juga ke biaya kecelakaan lalu lintas. Cuma perlu dicatat ya, kalau di dalam aturan kepolisian, biaya kecelakaan lalu lintas itu dibatasi cuma sampai 30 hari setelah kecelakaan. Ya, setelah 30 hari itu masuknya bukan lagi ke biaya kecelakaan lalu lintas. Karena kalau bicara tentang asuransi kecelakaan, dari Jasara Harja gitu ya, itu setelah 30 hari masuknya bukan ke dalam akibat kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal setelah 30 hari dari kecelakaan, itu tidak masuk ke dalam biaya kecelakaan lalu lintas. Berarti ya sampai sini ya, itu perlu dicatat. Nah, selain itu, dalam biaya kecelakaan lalu lintas, ada 2 definisi lain yang harus juga kita tahu. Yang pertama, besaran biaya kecelakaan lalu lintas atau BBKE. Nah, BBKE ini adalah biaya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan, persimpangan, atau wilayah per tahunnya. Ya, jadi besarannya berapa gitu. Nah, setelah udah ditambah-tambah dengan ini ya semuanya, nah itu masuknya ke dalam biaya kecelakaan lalu lintas, besaran biaya kecelakaan lalu lintas. Nah, yang selanjutnya ada besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini adalah biaya korban kecelakaan. Jadi beda dengan besaran biaya kecelakaan. Ini fokusnya terhadap korbannya. Jadi berapa biaya korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan, persimpangan, atau suatu wilayah dalam setiap tahunnya. Ya, jadi kalau ini besaran biaya kecelakaan lalu lintas, kalau yang ini besaran biaya korban kecelakaan. Nah, yang membedakannya huruf belakangnya ini ya, E sama O.
Nah, untuk pendekatan gross output ya, jadi menghitung biaya kecelakaan lalu lintas itu dibagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama, biaya-biaya yang diakibatkan atas hilangnya sumber daya pada saat kecelakaan terjadi. Misalnya, waktu pas kecelakaan terjadi ternyata ada jadi kebakaran misalnya. Dan kebakarannya itu misalnya membuat 1 unit rumah terbakar, atau misalnya kalau kecelakaannya terjadi di jalan luar kota misalnya, yang mengakibatkan satu sawah atau apa gitu jadi rusak gara-gara kecelakaan gitu ya. Itu sumber daya yang kecelakaan yang terjadi. Dan yang kedua, biaya akibat hilangnya produktivitas ya di masa yang akan datang. Yang tadi ya, misalnya korbannya mengalami kecacatan gitu. Nah, gross output ini termasuk yang kedua ini ya, pendekatannya. Nah, sebelum masuk ke biaya kecelakaan, kita juga harus tahu nih klasifikasi kecelakaan. Jadi ada 4 kelas untuk klasifikasi kecelakaan. Saya sebenarnya tidak akan terlalu dalam ya tentang membahas tentang kecelakaan, karena kan ini mata kuliah ekonomi. Jadi tapi setidaknya saya harus memberitahukan gitu ya. Ada mata kuliah tentang kecelakaan nggak sih di Polban? Ada, Bu. Ada ya? Udah dikasih ya? Sedang berjalan, Bu. Selamatan jalan. Oke, nah itu ada hubungannya dengan ini. Nah ini saya nge-rewind aja. Nah jadi klasifikasi kecelakaan itu ada 4 kelas. Yang pertama ada kecelakaan fatal, ada kecelakaan berat, ada kecelakaan ringan, dan ada kecelakaan kerugian harta benda. Nah ini biasanya dilihatnya juga berdasarkan akibatnya apa, yang mengakibatkan apa. Kalau kecelakaan fatal itu biasanya mengakibatkan korban meninggal. Jadi dia masuknya ke dalam kecelakaan fatal. Kalau kecelakaan berat itu biasanya mengakibatkan korban luka berat, seperti tadi kehilangan salah satu tubuhnya gitu ya, menghilangkan salah satu ini tubuhnya. Kalau kecelakaan ringan ya seperti misalnya memar, benjol gitu, korbannya itu ya. Jadi dilihatnya berdasarkan itu. Nah kalau kecelakaan kerugian harta benda itu biasanya tidak ada korban, tapi harta bendanya yang hilang, yang tadi misalnya mobilnya rusak, atau misalnya jadi terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Nah itu masuk ke dalam kecelakaan dengan kerugian harta benda. Oke, sampai sini jelas ya untuk klasifikasi kecelakaan. Nah untuk korban kecelakaan itu dibagi menjadi 3. Ada korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Ya kalau ini udah jelas ya korban matinya seperti apa. Nah untuk korban luka berat dan korban luka ringan, nah ini masih menjadi perdebatan karena polisi itu mendefinisikan korban berat itu seperti apa, rumah sakit mendefinisikan korban berat itu seperti apa, itu beda-beda ya. Jadi tergantung dari interpretasi engineer-nya sendiri mau memasukkan si korban ini kemana, mau ngikutin yang kata polisi atau mau ngikutin yang dari rumah sakit. Nah biasanya kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, itu datanya bakalan beda-beda. Polisi nganggapnya kalau misalnya korban mati itu adalah korban yang mati seketika di jalan gitu. Itu kata polisi. Tapi begitu sampai ke rumah sakit dan baru meninggalnya di rumah sakit, nah itu maksudnya bukan korban mati kalau kata polisi. Ya, itu masuknya luka berat karena waktu di jalannya dia belum mati. Matinya itu waktu pas di rumah sakit gitu. Nah, itu interpretasi itu pada saat kita mau menghitung biayanya tergantung dari engineer-nya mau menginterpretasikannya seperti apa gitu ya. Apakah tetap dijadiin korban mati even dia meninggalnya di rumah sakit atau tidak gitu ya. Jadi itu, atau ada juga yang gini, oh kalau misalnya seketika baru datang ke IGD dia mati, ya artinya dia korban mati di jalan. Tapi kalau misalnya masih ada jeda waktu sehari atau 2 hari baru mati, nah itu berarti masuknya bukan korban mati di jalan. Ada juga yang seperti itu ya. Nah itu tergantung dari
Nanti interpretasi kalian, kalau kalian sebagai engineer mau melakukan analisis, ya pasti dilakukan dulu diskusi misalnya dengan owner dan lain sebagainya ya. Nah, dari mana data yang harus kita peroleh ya? Jadi perolehan data kecelakaan lalu lintas untuk setiap kelas jalan di suatu ruas jalan, persimpangan atau ini itu biasanya dapatnya dari kepolisian setempat ya. Itu data jumlah kecelakaan itu disebutnya sebagai JKEI ya. Kalau data korban kecelakaan JKOJ ya. Jadi I ini adalah klasifikasi kecelakaannya yang tadi ya, kecelakaan berat, ringan atau fatal sampai dengan harta benda. Kalau ini klasifikasi korban kecelakaannya, meninggal berat atau ringan ya. Jadi I dan J itu ya. Nah, kalau O sama E ini ya ini kecelakaannya, kalau yang ini korbannya gitu ya. Nah, data-datanya itu biasanya kita dapatnya dari kepolisian setempat ya. Dan memang agak sulit kalau misalnya kayak saya dulu tahun 2007 itu pernah ada project studi tentang mengidentifikasi black spot yang ada di jalan gitu ya. Nah, itu minta data ke polisi itu cukup berat juga karena mereka juga jarang ada yang mau ngasih, terutama kalau misalnya terkait dengan asuransi. Jadi kita tuh disangkanya tuh orang asuransi kalau minta-minta data tentang kecelakaan ke polisi ya. Jadi kalau mau tugas akhirnya tentang ini ya harus siap-siap gitu ya, harus siap-siap nanti datang ke kepolisiannya seperti apa. Tapi biasanya kalau untuk tugas akhir itu sih masih dikasih ya, karena kan kita itu pihak independen lah, tidak punya kepentingan yang lain selain untuk ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, biaya satuan korban kecelakaan itu dikategorikan seperti ini untuk tahun dasar ya, jadi T0 tahun dasar. Nah, tahun dasarnya itu adalah 2003 ya, jadi harus dicek tahun 2003 ya tahun dasarnya. Nah, jadi korban mati itu dinilai seharga 119 juta ya. Korban luka berat adalah 5 juta dan korban luka ringan adalah 1 juta ya kalau di biaya akibat kecelakaan. Nah, kemudian untuk BSKI KEI ya, jadi untuk biaya satuan kecelakaan jalan antar kota ya. Jadi kalau terjadi di jalan antar kota untuk klasifikasi kecelakaan fatal, biaya satuan kecelakaannya adalah 200 juta. Untuk yang semakin kecil ya, sampai ke kerugian harta benda itu 8 juta. Sedangkan untuk biaya satuan kecelakaan lalu lintas di jalan kota, itu lebih kecil dibandingkan dengan yang jalan antar kota, itu ada di 131 ya, untuk yang fatalnya. Nah, estimasi biaya satuan korban dan biaya satuan kecelakaan lalu lintas itu seperti ini ya. Jadi BSKOJ tahun yang kita cek misalnya di tahun 2022 misalnya ada terjadi kecelakaan nih di jalan ya. Nah, kita cek berapa biaya satuan korbannya. Nah, tinggal biaya satuan korban dasar ya dikalikan dengan representatifnya ya. Ini selalu di mana-mana kalau misalnya kita mau menghitung dari biaya dasar ya, pasti harus dikali ini. Kalau bentuk dasarnya itu kan seperti ini ya, pangkat N. Nah, kalau di kecelakaan itu biar agak membedakan, si I-nya diganti G, N-nya itu diganti T ya. Nah, BSKOJ itu apa? Ini adalah biaya satuan korban kecelakaan di tahun N ya, di target kita misalnya tahun 2022. Kalau BSKOJ itu adalah biaya satuan korban kecelakaan di tahun 2003 karena si pedoman ini dibuatnya di tahun 2003. Sorry. Ya. Nah, G-nya ini adalah tingkat inflasi ya, tahun sekarang itu 11%.
TN adalah tahun perhitungan biaya korban, TO adalah tahun dasar, T ini adalah selisih tahun perhitungannya. Jadi 2022 dikurangi 2003 gitu. Nah, kalau J ini kategori korbannya ya, yang tadi fatal, luka berat atau luka ringan. Nah, kalau untuk besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas ya, BBKO itu pakai rumus ini ya. Jadi besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas suatu ruas jalan atau persimpangan atau wilayah dalam rupiah per tahunnya itu dihitungnya berdasarkan ini. Jadi jumlah korbannya berapa ya di setiap satu kali kecelakaan dikalikan dengan biaya satuan korban yang sudah tadi kita dapatkan dari sini. Gitu. Tinggal dikali dengan jumlahnya. Ya kalau misalnya jumlah yang meninggal dunianya 1, dikalikan BSKOJ berapa. Kalau misalnya jumlah yang luka beratnya berapa gitu, jadi beda-beda ya. Nah, jadi ini tinggal dikalikan dengan 1 plus I pangkat N tadi ya, nanti dapat tahun sekarang karena ini kan tahun 2003. Terus tinggal dikalikan berapa jumlah dari kena fatalnya. Misalnya meninggal dunianya 2 ya kali 2. Kalau luka beratnya ada 5 ya ini tinggal dikali 5, tinggal dikali yang luka berat. Ya. Itu. Gampang ya kalau biaya tuh asal kita teliti aja sih kalau masuk ke biaya-biaya. Nah, selanjutnya besaran biaya kecelakaan lalu lintas. Kalau tadi kan korban, kalau yang ini besaran kecelakaan lalu lintas. Oh, tadi saya salah masih ini ya. Oh, ini kecelakaan. Nah, kalau yang korban tuh yang ini. Sorry, tadi saya salah ngasih contoh. Jadi kalau yang korban tuh yang ini ya, pakai angka-angka ini. Tinggal dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Baru dikalikan jumlah korbannya berapa. Selanjutnya biaya besaran biaya kecelakaan lalu lintas. Nah, cara nyarinya juga sama ya, seperti ini. Tinggal pengalinya aja yang berbeda ya. Kalau yang satuan kecelakaan itu angka dasarnya ini, tinggal dimasukkan aja ke sini. Ini kira-kira bagaimana flowchart-nya untuk menghitung BBKO dan BBKE ya. Bisa dibaca. Nah, ini metode gross output-nya ya. Kemudian dari mana sih kita bisa dapat gitu ya. Nah, dari rumah sakit, asuransi, kepolisian, atau BPS ya. Nanti biasanya sering terjadi perbedaan dari angka-angka data ini ya. Nah, itu pinter-pinternya kita lah sebagai engineer untuk menganalisis apakah kita lebih percaya sama polisi, lebih percaya sama rumah sakit, asuransi, atau BPS. Nah, biasanya yang paling akurat karena tidak punya kepentingan apa-apa, rumah sakit ya biasanya. Karena kan kalau asuransi pasti ada kepentingan harus mengeluarkan uang. Itu kita patut curiga juga gitu. Biasanya harusnya luka berat sama dia ditulisnya jadi luka ringan gitu. Karena batas toleransi antara luka berat dengan luka ringannya itu cukup besar range-nya gitu untuk yang asuransi ya. Nah, kalau kepolisian itu lebih kepada integritasnya, berarti kok banyak kecelakaan sih di sini gitu. Nah, itu kita perlu bukannya kita nggak percaya sama polisi, tapi pasti ada kepentingan di dalamnya. Kalau terlalu banyak yang korbannya, itu biasanya jadi kerugian untuk catatan kepolisian, artinya itu kurang bagus gitu. Nah, kalau untuk yang BPS, nah BPS ini kenapa saya bilang kurang akurat? Karena biasanya dia dihitungnya itu per tahun kan ya, dan itu biasanya sudah lama gitu. Dan tingkat akurasinya itu agak kurang kalau yang BPS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk biaya kecelakaan lalu lintas? Nggak ada ya.
Nah, kita masuk ke biaya kemacetan atau kebisingan dan polusi. Ya, jadi untuk menghitung biaya kemacetan cukup dimasukkan aja ya ke fungsi ini, di mana C itu adalah fungsi dari N dikalikan GA ditambah 1 min A per B dikalikan kecepatan dikalikan T ya, di mana C itu adalah biaya kecepatan, N itu adalah jumlah kendaraan ya, jumlah kendaraan yang terlibat dari kemacetan. Kemudian GA itu adalah biaya operasional kendaraan. Jadi sebelum masuk ke biaya kemacetan, kita harus cek juga nilai biaya operasional kendaraannya berapa ya. Kemudian A ini adalah kendaraan dengan kecepatan existing. Jadi kalau nggak macet berapa atau kondisi free flow-nya berapa, misalnya 40 km per jam gitu ya. Tapi begitu ada macet, pas lagi macet, ini yang ideal misalnya 40 km per jam. Nah, pas existing, maksudnya existing itu pada saat macet, berapa gitu. Ternyata pada saat macet itu 5 km per jam. Artinya A-nya 5 km per jam gitu ya. Si B-nya adalah 40 km per jam. Nah, kemudian nilai waktu perjalanan. Artinya kalau kita mau ngitung biaya kemacetan, kita harus tahu nilai waktu dan BOK. Lalu jumlah waktu antrian berapa jam ya. Jadi berapa jam kita mengantri sampai kita keluar dari jalan yang macet tersebut. Oke, gitu kira-kira ya. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk biaya kemacetan. Pada intinya semuanya adalah BOK dan nilai waktu ya. Nah, selanjutnya biaya polusi ya. Jadi biaya polusi ini ada 3 metode perhitungan. Yang pertama itu ada metode Littman tahun 95, lalu ada metode Faiz dan ada metode World Bank ya. Ini biasanya dipakai juga di HDM. HDM 4 untuk pengelolaan jalan menggunakan HDM 4. Nah, di biaya polusi udara itu untuk metode yang Littman ya, ini berdasarkan nilai polutan. Jadi tinggal dimasukkan aja nih. Kita harus tahu dulu berapa intensitas emisi dari suatu ruas jalan ya dalam satuan G per jam per kilometer ya. Nah, ini L-nya berapa, panjang jalan yang ditelitinya berapa, lalu kemudian NI-nya berapa ya. NI-nya adalah jumlah kendaraan bermotor dan faktor emisinya berapa. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk kebisingan, kalau misalnya kalian pernah ada yang tugas akhirnya tentang kebisingan, ini juga bisa dihitung. Si FPI-nya ini tinggal diganti dengan faktor kebisingan. Ya, atau ada beberapa pedoman tentang kebisingan. Nah, ini kita bicara tentang polusi ya. Jadi kita cari dulu berapa intensitas emisi dari suatu ruas ya. Nah, tinggal dimasukkan aja menurut Littman seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menghitung biayanya? Yang tadi setelah mendapatkan nilai emisi gas buangnya, tinggal dikalikan dengan biaya polusi udaranya. Ya, nah ini untuk per jenis emisi ya. Nah, nanti tinggal dikalikan nih berapa. Nah, ini dalam satuan dolar ya. Ini kilogram, yang ini satuannya tadi gram ya. Tinggal kita masukkan aja, berarti ini per 1000 gram. Nah, per 1000 gramnya dia berapa biaya polusinya? Tinggal dikalikan dengan yang ini. Ya. Kalau udah, selanjutnya biaya polusi berdasarkan Faiz 96. Ya. Nah, ini berdasarkan kecepatan. Jadi, misalnya kecepatannya 30, maka berapa emisinya gitu. Nah, dia ngitungnya pakai CO ya. Nah, kalau 30 berapa emisinya, terus kemudian tinggal dikalikan ke sini. Jadi sama untuk pengalinya ya. Ini dia cuma cara menghasilkan emisinya saja yang berbeda. Tapi kalau untuk biayanya sama seperti ini.
Selanjutnya marginal health cost ya. Ini perhitungan biaya udaranya itu menggunakan konsumsi bahan bakar ya. Jadi berdasarkan konsumsi bahan bakar. Kemudian biaya polusi udara yang digunakan adalah 25 sen. Jadi sama untuk semua jenis emisi ya. Kalau kecepatannya 5 km per jam, maka konsumsi bahan bakarnya itu adalah 0,214 liter. Nah, artinya biaya polusinya tinggal dikalikan saja ke sini gitu. Tinggal dikalikan 23 sen dolar. Gitu kalau yang menurut World Bank. Kalau misalnya kecepatannya 30, artinya ini konsumsi bahan bakar ya sebanyak 0,127, tinggal dikalikan ini. Dapatlah biaya polusinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ya, jadi sebenarnya biaya itu hampir semuanya dari mulai biaya-biaya operasi kendaraan, kemudian nilai waktu, biaya kecelakaan, sampai dengan biaya polusi, itu tinggal masuk-masuk aja ya sebenarnya, karena kan studinya sudah ada gitu. Tapi ya itu butuh ketelitian, butuh yang tadi kayak misalnya kebutuhan data kecelakaan, ya kita yang harus tahu mana nih kita mau pakai lebih percaya data yang mana. Mana yang kita anggap yang paling oke gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti kita masuk lagi jam berapa ya? 1:30 ya? Untuk masuk ke life cycle cost analysis. Oke? Sampai sini kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan kita yang ketiga ya. Nanti kita masuk ke pertemuan yang keempat di jam 1:30. Oke? Iya Bu, tadi Aldila sudah masuk Bu. Oke. Tadi untuk pertemuan 3. Sip, kalau gitu nanti di share aja ya di grup. Baik Bu. Oke, thank you ya. Nanti kita masuk lagi pakai link yang sama aja, jam 1:30. Oke. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Dismiss ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.